kita menjalankan temponya yang bagus dan balancingnya yang bagus, itu kan bisa memberikan performance yang bagus juga. Kurang lebihnya seperti itu kalau saya analogikan gitu ya. Hai Sobat Ternak, kembali lagi di podcast Kandang Berdendang. Peternak bersukacita, berdendang riang. Hari ini kita di Kota Sidoarjo, di mana kota ini adalah salah satu sentra produksi pakan ternak. Nah, kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, seorang formulator muda yang sudah memiliki pengalaman banyak di bidang formulasi. Kita sambut saja langsung Insinyur Febrian Ahlul Bait, SPT IPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Dian. Selamat datang. Di Kandang Berdendang. Terima kasih. Gimana kabarnya? Udin. Alhamdulillah baik. Kalau yang lain-lain kita panggil Pak. Kalau ini kita panggil Mas Dian aja karena memang ini adalah salah satu teman akrab kita. Kalau lagi di Jawa Timur maupun di Jakarta kita selalu ngopi bareng. Betul. Nah, ini gimana sekarang aktivitas apa aja Mas Dian? Alhamdulillah aktivitas cukup padat Mas Udin, di mana awal tahun baru pastinya kita settlekan untuk supaya sepanjang tahun 2025 itu berjalan dengan lancar. Jadi ya kita awali dengan semangat. Luar biasa. Sobat Ternak, ini adalah salah satu formulator yang memang udah lama saya kenal dan ini udah punya pengalaman di banyak perusahaan. Dan dulunya memang di feed mill. Kalau sekarang aktif di mana, Mas? Alhamdulillah sekarang saya bergerak di industri premix atau industri feed aditif. Jadi ya dulunya ngeramu pakan atau melamu semua bahan baku makro sama mikro. Kalau sekarang lebih fokus ke mikro. Meskipun saya juga membantu para peternak atau klien kami itu untuk mereformulasi pakan tersebut. Oke. Begitu ya. Mas Udin. Itu jadi awal kita lanjut, kita tanya background dari Mas Dian ini sudah apa, historical masa kecilnya sudah apa, karena ternyata ini adalah teman sekampung. Dulu kecil di mana Mas Dian? Saya kecil kebetulan lahir sebenarnya di Tuban Mas Udin. Oke. Februari tahun 1989 saya lahir di Tuban. Kemudian orang tua saya sebenarnya orang Bojonegoro. Terus kemudian bapak dinasnya kebetulan ke Bojonegoro. Jadi selama kecil saya banyak menghabiskan waktu di Bojonegoro sampai dari SD sampai SMA. SD saya sampai SMA, betul Mas Udin. Jadi saya bisa dibilang separuh lah ya, separuh masa remaja. Masa remaja itu habis di Bojonegoro. Oke. Terus lanjut habis itu kuliah di mana Mas Dian? Habis itu saya kuliah di S1-nya saya ngambil di Undip, Universitas Diponegoro di Semarang. Dan itu pilihan pertama untuk peternakan? Sebenarnya dibilang pilihan pertama juga iya, tapi sedikit ada agak accident juga. Basicnya saya pengennya di teknologi pangan. Oh. Nah, waktu itu saya kebetulan di Fakultas Peternakan di program studi teknologi hasil ternak. Saya pikir waktu itu dulu teknologi hasil ternak merupakan masih ada korelasi dengan ilmu teknologi pangan. Ternyata begitu masuknya ke Fakultas Peternakan. Jadi surprise tapi lama-lama kok jadi edik gitu. Menarik ternyata studi yang saya lakukan waktu sarjana gitu seperti itu. Setelah itu lulus langsung ke mana Mas? Habis lulus kuliah? Lulus kuliah kebetulan saya diberikan kesempatan di feed mill. Kalau bisa saya sebut adalah Wonokoyo ya waktu Wonokoyo Jaya Korporindo, saya sempat di sana belajar. WJC betul. Ada di Jawa Timur kan berarti? Ada di Jawa Timur, ada di Gempol ya lebih tepatnya. Berapa lama Mas di WJC? Saya di WJC kurang lebih sekitar 2,5 tahun ya kurang lebih belajar. Oh, habis itu lanjut ke mana? Habis itu lanjut di Goldcoin. Itu kan salah satu hal menarik. Udah di dua feed mill yang besar juga. Yang jadi mungkin banyak sobat ternak jadi customernya. Beberapa begitu saya dari feed mill pindah ke feed aditif, ada beberapa peternak yang ketemu lagi. Jadi bisa nyambung lagi silaturahmi. Oh ya, setelah dari feed mill dari Goldcoin langsung ke feed aditif ya Mas nanti. Ya. Untuk karirnya. Betul. Dan sekarang menjabat apa Mas atau
punya tugas apa di Vitaadditif? Kalau di Vitaadditif sekarang sebenarnya saya ditugaskan untuk develop bisnis ya. Jabatannya itu di business development. Jadi bekerja sama atau berkolaborasi dengan customer atau klien itu untuk mengembangkan dari sisi Vitaadditif atau premix supaya value dari produksinya itu lebih optimal dan lebih untungnya banyak. Seperti itu, Mas. Sebentar nih, ada satu cerita yang kayaknya tadi dia bilangnya ke teknologi hasil ternak nih kuliahnya. Ya, betul sekali. Tapi kok bisa ke nutrisi ini gimana nih? Adakah satu kejadian atau satu hal yang memang terencana atau seperti apa, Mas Dian? Sebenarnya ya ini semua pasti sudah ada jalannya ya. Jadi begitu lulus kuliah atau begitu studi di kuliah tuh saya senang banget sama yang namanya ilmu nutrisi. Meskipun sebagian besar studi saya itu di ilmu teknologi hasil ternak, cuman saya interest sekali terhadap hitung-hitungan pakan, nutrien itu saya tertarik. Jadi jadi udah dari waktu kuliah sudah mulai tertarik di nutrisi pakan. Betul sekali. Jadi waktu itu banyak mengampu mata kuliah di nutrisi pakan, itu jadi wajib apa tambahan? Sebenarnya kalau di awal-awal itu kan umum ya. Semester 1, semester 2 itu kan umum. Begitu masuk ke dibilang secara spesifik masuk ke peternakan itu kan di mungkin paruh kedua ya. Itu ada beberapa ilmu nutrisi ya. Salah satunya ilmu nutrisi yang menarik waktu itu menurut saya, dari beberapa bahan yang notabene kalau berdiri sendiri itu tidak bisa jadi pakan, setelah dicampurkan dengan beberapa bahan yang lain itu hasilnya bisa memberikan efek yang beda terhadap ternak. Itu menurut saya menarik sekali gitu. Itu jadi background cerita kenapa kok tadi masuk THT bisa pindah ke nutrisi dan berkarir di nutrisi pun juga kompetitif ya, Mas. Betul sekali. Betul. Nah, perjuangan Mas Rian ini untuk belajar nutrisi berarti tidak pernah berhenti, selalu terus berjalan. Pasti. Setelah di era awal-awal 2015 ke 2020 itu banyak nggak Mas perubahan di segi nutrisi? Banyak sekali. Pastinya waktu-waktu periode kalau jenengan bilang tadi di 2015 sampai 2019 atau 2020 itu kan banyak kebijakan pemerintah yang salah satu yang paling ramai waktu itu adalah AGP free. Terus free AGP atau penggunaan antibiotik growth promoter yang dilarang. Kemudian boleh dilakukan tapi dalam taraf tertentu. Terus kemudian yang paling ramai lagi waktu kebijakan dilarang impor jagung. Impor jagung di 2017-18. Betul sekali. Itu sangat berpengaruh juga. Sangat berpengaruh sebagai waktu itu masih bisa dibilang junior formulator ya. Jadi mendapat challenge yang saya pikir sangat challenging ya kalau kita bilang. Jadi harus menemukan IGP replacer yang dengan cost yang minimum tapi bisa memberikan impact seperti IGP. Berarti waktu itu sudah banyak bergelut di mikro juga, sudah banyak mengamati dari mikromineral maupun di Vitaadditif. Kemudian kalau sekarang kan sudah spesifik diformulasi premix ya, Mas. Gimana sih caranya atau bagaimana cara mengaplikasikan premix yang baik untuk ternak kita? Atau kan setiap peternak, setiap daerah punya challenge masing-masing. Nah itu gimana, Mas? Kalau kita ngomong premix sendiri kan kontribusinya di dalam formula itu kecil sebenarnya, antara 2 sampai maksimal kali di 5% aja. Nah itu kontribusi atau peran nih? Kontribusi dalam formula itu 2 sampai 5%. Jadi secara volume atau secara positioning ya, penggunaan itu 2 sampai 5%. Ya, porsinya 2 sampai 5%. Namun efeknya itu cukup besar. Meskipun kecil karena premix itu kan sifatnya esensial ya. Jadi meskipun persentasenya kecil tapi bisa memberikan efek yang besar. Sobat ternak harus catat ini bahwa premix di formula itu 2 sampai 5%. Tapi impact terhadap hasil atau impact terhadap efektivitas pakan itu bisa lebih besar daripada space yang dipakai di premix. Kemudian tadi Mas
perbedaan lokasi, adakah beda penggunaan premix? Pastinya ada, karena kalau kita melihat kontur atau demografi di Indonesia itu kan geografisnya ada macam-macam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, pasti penggunaan bahan baku mikro atau premix itu kan berbeda-beda. Misalkan kalau kita di area panas, itu kan butuh untuk mengurangi heat stress atau mengurangi supaya air di dalam ini mengikat air ya, atau lebih ke arah masalah ini kesehatan atau masalah pernafasan? Lebih ke arah untuk ini electrolyte balancing. Oh, balancing elektrolitnya ya. Elektrolit supaya tidak terlalu. Kalau masalah kalsium sama fosfornya di premix berpengaruh nggak, Mas? Kalsium sama fosfor itu sebenarnya kan makronutrien ya, yang banyak didapat dari bahan baku makro. Oh, kalau di premix nggak terlalu. Di premix paling Jadi perhitungan. Di premix paling akan jadi perhitungan kalau secara formula utuh ya, karena fosfor itu juga bisa didapat dari bahan baku makro yang di breakdown dengan contohnya enzim pitase, karena beberapa bahan baku makro itu asam pitatnya cukup tinggi, makanya butuh enzim untuk membreakdown atau membuka kuncinya si fosfor tadi supaya bisa diternyala optimal oleh ternak, seperti itu. Oke, sobat ternak harus mengikuti podcast episode kali ini sampai selesai karena banyak hal akan saya tanyakan mengenai premix, karena premix ini sifatnya dia sangat penting sekali dengan jumlah yang kecil. Nah, bagaimana cara Mas Rian belajar atau ada tips khusus untuk belajar formulasi premix? Ada nggak? Sebenarnya kalau kita ngomong formulasi secara umum itu makro atau mikro, itu kan sudah ada guidance. Jadi dari masing-masing. Jadi guidance book sudah ada. Berdasarkan strain. Berdasarkan strain. Misalkan kita ngomong layer dengan strain ISA Brown. Pasti dari pihak ISA Brown itu mengeluarkan suatu manajemen guide, yang mana di dalamnya ada cara pemeliharaan, terus kemudian cara pemberian pakan sampai ke kebutuhan nutrien. Nah, di situ dari kebutuhan nutrien itu sudah ada di breakdown semua, mulai dari makronutrien, mikronutrien itu sudah ada semua. Jadi patokan itu yang kita pakai untuk menentukan hitungan premix gitu. Kalau di premix ini sebetulnya ada berapa golongan sih atau berapa kelompok? Karena kalau ngomong premix kan lengkap mulai dari mineral, vitamin, sampai vitaaditif. Itu kalau Mas Rian mengelompokkan jadi berapa? Kalau menurut saya golongan premix itu ada dari mulai vitamin, vitamin multivitamin, vitamin A, vitamin basic, vitamin ya? B, vitamin D, vitamin E, vitamin K, bahkan sampai vitamin H. Terus kemudian ada mikromineral. Mikromineral itu golongan seperti magnesium, zinc, copper, selenium dan lain-lain. Terus kemudian ada asam amino. Asam amino yang notabene secara alami di dalam tubuh ternak kan tidak diproduksi, jadi harus ditambahkan dari luar. Itu ada beberapa asam amino. Terus kemudian enzim itu juga kerjanya kan sesimpel kunci sama gembok. Jadi substrat di bahan baku gemboknya, enzimnya itu kunci, jadi untuk harus pas ya? Harus pas. Jadi penggunaannya pun juga tidak bisa asal-asalan. Terus kemudian ada beberapa yang tadi AGP replacement. AGP replacement itu kita harus bisa cost minimum dengan impact yang menyerupai dengan AGP, seperti itu. Oh, perhitungannya nggak hanya terhadap jumlah, tapi dasarnya adalah cost. Nah, salah satu note-nya juga tadi pemakaian enzim harus sesuai dengan substratnya, bahan bakunya. Nah, setelah tadi kita melihat begitu kompleksnya premix ini, ada nggak inovasi terbaru atau penambahan terbaru? Kalau banyak orang sih bicara menambahkan herbal itu dimasukkan ke premix apa enggak, Mas? Di beberapa customer kami atau di beberapa unique selling di produk itu ada yang memasukkan herbal. Karena kita tahu Mas Udin ya, kalau Indonesia itu kan cukup familiar dengan herbal. Ya. Dulu waktu kecil kita kenal sama jamu. Mungkin secara rasa tidak enak, tapi secara manfaat banyak. Sama seperti halnya di ternak. Di ternak pun juga seperti itu. Jadi herbal itu kalau kita ngomong yang paling sederhana ada simplicia ya. Jadi cuman dikeringkan terus kemudian digiling. Ya. Nah, itu
dimasukkan ke dalam premix atau formula pakan itu juga akan memberikan impact yang positif. Oke, artinya sekarang ini sudah penambahan herbal untuk jadi tambahan di premix juga. Ya, betul. Nah, tadi kalau cerita masalah mineral Mas, kan ada mineral anorganik sama mineral organik. Nah, menurut Mas kan apa sih perbedaannya dan aplikasinya seperti apa terhadap cost? Kalau kita ngomong mineral itu cukup menarik sekali Mas Udin, karena kalau dari guidance sebenarnya kan sudah ditentukan ya kebutuhan mineral, karena nanti kalau over itu akan tidak balance, dimana kalau nggak balance pasti akan ada tidak memberikan performa yang baik, karena di mineral pun juga ada yang namanya antagonis mineral. Nah, itu ada antagonis ada mineral. beberapa mineral itu yang sifatnya antagonis. Terus kemudian terkait dengan mineral yang organik sama anorganik itu lebih ke arah bioavailability atau seberapa banyak sih yang bisa dicerna oleh darah atau oleh ternak. Jadi semakin organik pasti akan bagus. Cuman kita kan consider terhadap cost, karena tugas utama formulator sebenarnya adalah bikin formula atau bikin pakan semurah mungkin, tapi dengan performa yang sebaik mungkin. Ya, semurah mungkin, formula sebaik mungkin. Jadi note dari Mas Rian di sore hari ini. Ini sobat ternak, kalau tadi kita udah bicara masalah pengelompokan, kemudian ketersediaan, apakah mineral dan vitamin ini ketersediaannya mudah? Di Indonesia apa sih perkembangannya mengenai ketersediaan ini? Apakah kita masih full 100% impor? Kalau kita bilang, bisa dibilang ya. Jadi vitamin kan basicnya kalau yang dipakai sekarang kan yang basicnya dari mining ya, atau dari tambang itu kita masih banyak impor Mas Udin. Masih impor ya. Jadi ya kita masih bisa dikatakan masih ketergantungan lah. Harapannya muncul generasi-generasi baru atau pemikiran baru yang bisa menjadikan sumber daya alam di Indonesia itu menjadi sumber vitamin yang kita bisa bisa ekspor sampai bisa kita jual ke global. Kan sekarang trennya ini Mas Udin, lokal is the new global. Sobat ternak, sangat menarik sekali challenge dari Mas Rian tadi, masalah next generasi harus bisa mengembangkan potensi mineral maupun vitamin di Indonesia. Indonesia sangat kaya, bagaimana sobat ternak bisa memanfaatkannya dan bagaimana kita mencoba untuk mengoptimalkan produk-produk lokal. Betul. Kembali lagi, tadi kan dibilang vitamin adalah produk mining ya sekarang. Ya. Berarti ini esensial. Sangat esensial, karena di dalam tubuh ternak kan tidak diproduksi, ya. Mas Udin. Jadi butuh tambahan dari bagaimana sih meng-compare esensial sama natural ini Mas? Apakah kadang-kadang kan orang ngomong masalah kualitas atau masalah harga? Menurut Mas kan gimana? Jadi kalau logikanya gini ya, saya punya teori atau kepercayaan bahwa kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh ternak itu kan sebenarnya kita nggak tahu, semuanya masih diduga-duga. Jadi yang kita kerjakan sebagai seorang formulator atau nutritionist itu adalah meramu atau mencari seberapa tepat sih pemberian vitamin mineral itu. Lah itu kita harus banyak trial dan error ya Pak Sudin ya. Meskipun sebenarnya sudah banyak trial error dan banyak pengalaman di lapangan ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya guidance sudah ada. Cuman kan apa yang kita lakukan harus percaya. Oke. Dipercaya satu. Jadi masih ingat ada momen di mana kita punya event di kampus UGM. Kalimatnya adalah empiris dapat dipercaya dengan logika. Dengan logika. Oke. Jadi ini adalah salah satu filosofi seorang formulator. Ya. Yaitu adalah di mana semua itu terukur, tetapi di lapangan bagaimana cara mengaplikasikannya dan bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana secara evaluasi premix ini benar nggak? Premix ini sudah optimal nggak? Oke. Ada contohnya Mas, kalau bilang premix kan terlalu luas. Ya. Contoh bagaimana cara mengukur vitatif atau premix? Oke, kalau kita ngomong bahan tambahan pakan vitatif atau premix, mungkin secara spesifik coba saya garis bawahi di enzim ya. Bahwa enzim kalau kita tahu produksi pakan kita ambil contoh pakan broiler ya. Yang mana prosesnya adalah dengan panas. Yang mana enzim itu juga ada yang stabil terhadap panas, ada yang tidak. Ada beberapa teknologi yang
memang secara ini disusun untuk bisa heat stable. Oke. Nah itu yang harus dilakukan kita adalah recovery test. Jadi memastikan bahwa enzimnya itu masih ada di pakan setelah melewati proses produksi pakan yang sedemikian rupa, terutama di panas ya. Karena kita tahu panas, termasuk kayak vitamin juga, vitamin kita bisa lakukan melakukan uji lagi terhadap konten vitamin tersebut, terutama kayak vitamin A itu kan juga rawan terhadap penurunan karena proses pemanasan. Berarti ketika premix dicampur ke pakan itu bisa dilakukan uji jumlahnya. Bisa Sangat dicek ya, kita dicek bisa. Kemudian atau jumlah vitamin setelah proses heat stable tadi atau proses pemanasan itu kan pasti turun angkanya. Betul. Itu kita masih tahu berapa sih jumlah vitamin di situ, itu bisa dites di lab ya Mas? Kita bisa melakukan uji secara lab, jadi untuk mengetahui jumlah vitamin yang masih ada di situ. Karena makanya kalau nyusun premix itu kan dikasih spare ya, atau dikasih kelonggaran untuk meminimalisir loss karena proses produksi pakan. Misalkan ini di farm milik peternak, yang paling diamati di ayamnya apa sih yang kelihatan? Kalau kurang, misalnya kurang laisin deh, atau kurang ngomong dalam formula imbangan antara imbangan mikronya, imbangan itu ya Pak? Rasio NaCl itu biasanya dilihat dari mana? Kalau kita ngomong di elektrolit ya, NaCl sama klorid ya. Itu di mana adalah weight dropping ya. Jadi kalau terjadi weight dropping ada kemungkinan ketidakimbangan di NaCl ya. Betul, di di electrolyte balancingnya. Oke. Karena semakin ke sini jadi elektrolit atau DEB ya, dietary electrolyte balancing itu sudah dihitung Mas Udin. Jadi kita nyusun formula juga kita ngitung DEB-nya, electrolyte balance atau tidak, karena itu nanti akan menentukan di feses. Karena kalau feses itu kan sangat mudah kita cek ya, begitu dari ayam keluar feses sehat atau enggaknya itu kan dari feses kelihatan gitu. Sekarang ini banyak memanfaatkan produk-produk lokal untuk mengurangi cost atau bagaimana kita mengurangi ketergantungan impor. Limbah di industri pangan atau industri peternakan atau industri pertanian ada yang bisa dimasukkan nggak Mas di dalam penggunaan premix atau penggunaan pakan? Oke, memang sekarang sih saya sangat setuju sekali ya dengan potensi bahan baku lokal, terutama kita kan sumber pertanian kita cukup besar. Jadi ada beberapa bahan sisa dari proses produksi pangan itu kita bisa optimalkan. Kalau sekarang mungkin kalau masuk ke dalam premix, kalau kita ngomong bahan baku makro kita konversi ke premix itu kayaknya masih belum ya Mas Udin. Cuman kita untuk mereformulasikan ke dalam pakan atau kita bisa mengoptimalkan potensi bahan baku tersebut banyak. Sekarang kan lagi banyak yang bahas terkait sama PKM ya atau palm kernel meal. Itu menarik sekali karena kita secara sourcing kan sangat luas, karena kita jumlahnya besar. Bisa dikatakan kita nomor 3 besar di dunia untuk produksi palm oil. Nah itu sekarang sudah banyak teknologi kayak di fermentasi atau di hidrolisis, bahkan nanti kedepannya semoga ada beberapa penemuan yang menarik ya, mungkin dari gabungan dari beberapa raw material yang kita fermentasi atau hidrolisis atau apapun itu. Yang jelas harus kita profiling dulu substrat apa yang masih bisa kita optimalkan lagi, seperti itu. Jadi bicara terhadap makro lokal ya masih balik lagi ke yang terjadi banyak ya Mas. Betul. Di industri ini. Kemudian kalau mulai rame banyak orang yang mengembangkan maggot. Ya maggot ini kan dibahasakan dia memiliki cernaan tinggi dan dia menikah sama amino kompleks. Itu bisa nggak kita masukkan ke premix?
Karena ini mungkin kalau sekarang maggot itu kan cost-nya cenderung masih tinggi ya, Ya, masih mahal. mahal. Jadi mungkin posisinya itu masih diposisikan sebagai bisa dikatakan sebagai premix ya, karena dia kontribusinya kecil, value-nya tinggi. Benar sekali yang diomongkan sama Mas Udin tadi bahwa maggot sendiri itu yang paling banyak di asam amino sama di asam lemak. Oh ya. Asam lemaknya kan bagus, terutama di lauric acid ya. Lauric acid dari maggot itu kan cukup menarik karena dia di golongan medium chain fatty acid ya, yang bisa mengoptimalkan atau menetralisir virus, terutama seperti sekarang kan ASF, yang paling boom kan masih di ASF gitu. Kalau kita udah tadi bicara maggot dan sedikit tadi menyinggung enzim, nah ini bagaimana sih cara menghitung enzim yang gampang atau seperti apa sih permintaan market tentang enzim? Kalau kita ngomong enzim ya, kita harus breakdown dulu dari bahan baku yang dipakai. Jadi nanti akan kita profiling berdasarkan dari bahan baku yang dipakai, terutama kan di NSP kontennya, nanti berapa persen atau berapa banyaknya. Terus kemudian dari tadi sudah di profiling, baru kita menentukan enzim yang patah supaya lebih optimal. Karena balik lagi Mas Udin, formulator atau nutrisionis itu kan kerjanya bikin pakan yang murah tapi bisa optimal ya. Seperti itu. Jadi harapannya kan nggak hanya sekedar naikin nutrisinya aja. Betul. Tapi bagaimana mengontrol cost. Betul. Dari pakan tersebut. Dan harus balance. Ya. Harus balance karena kalau tidak balance nanti pasti costnya tinggi, dan kedua secara performance juga tidak akan optimal, seperti itu. Nah, kalau ini selain itu ada tantangan atau challenge, kesulitan dalam melakukan formulasi apa sih biasanya? Kalau kita spesifik ke premix ya, formula premix itu kan sebenarnya udah pakemnya seperti itu aja. Jadi yang bisa kita optimalkan adalah penggunaan feed aditif. Karena semakin berkembangnya teknologi, jadi teknologi feed aditif itu juga sangat variatif, Mas Udin. Yang dulu cuman simplicia katakanlah, sekarang sudah ada ke level essential oil yang bahkan intinya dari inti gitu. Jadi pakainya sedikit tapi bisa memberikan efeknya yang lebih luas seperti itu. Misalkan nih ada peternak yang memiliki keluhan terhadap berat telur atau terhadap cangkang telur, ini bisa di-adjust dari premix nggak sih? Sangat memungkinkan sekali ya kalau kita ngomong spesifik ke layer ya, berarti ke kualitas telur, sangat bisa sekali Mas. Karena kita tahu bahwa kayak asam amino atau mineral itu kan dari bahan baku cukup terbatas, dan kalau kita ngomong bahan baku nabati itu kan banyak barrier nutrisi yang menyebabkan nutriennya itu tidak terserap optimal. Makanya penggunaan feed aditif yang selektif, yang sesuai itu sangat dibutuhkan Mas Udin, supaya tadi presisi dan balance seperti itu. Wah, ini tadi Sobat Ternak kita udah membahas hal teknis banget, satu hal yang bisa diaplikasikan di lapangan. Nah, karena ini adalah podcast seniman pakan, nah ini, kalau Mas Dennis hobinya atau senangnya seni apa Mas Dennis? Kalau untuk mengisi waktu luang atau untuk, kan kadang penat ya Mas Dennis ya. Saya suka sama musik. Saya suka sama musik, dan akhir-akhir ini sih lagi seneng lari Mas Udin. Musik dan lari. Musik dan lari. Gitu. Kalau di musik biasa megang alat atau memang hanya penikmat lagu? Dulu waktu masih sekolah itu ya pastinya ngeband ya, karena dulu generasi kita kan ngeband. Anak 90-an kita masih ngeband. Sampai di 2000 awal lah ya. Itu kita masih ngeband. Saya aktif di band waktu itu, pegang di instrumen drum. Wah, drummer nih berarti ya. Wah, tugas drummer kan tanda berat Mas kalau di live musik atau di lagu ini. Betul. Tugas sama kayak formulator gak sih? Ya itu makanya Mas Udin. Jadi menurut filosofi saya, kalau kita main musik itu drummer itu adalah yang megang di tempo, atau dia menstabilkan tempo musiknya atau lagunya. Itu coba saya aplikasikan di formula juga. Jadi kalau
kita menjalankan temponya yang bagus dan balancingnya yang bagus, itu kan bisa memberikan performance yang bagus juga. Kurang lebihnya seperti itu kalau saya analogikan gitu ya. Analogi yang sederhana dan menarik nih Sobat Ternak. Kemudian kalau lari ikut FOMO yang ini apa memang udah lama lari? Kalau lari basicnya dulu waktu kecil kan juga sempat ikut SSB, terus bisa dikatakan FOMO juga iya, cuman saya selama ini belum pernah ikut event. Jadi saya lebih ke solo running ya. Jadi solo running ya. Kenapa solo running itu lebih challenging menurut saya? Balik lagi Mas Yudi, kalau kita ngomong running itu sama seperti drum di musik. Jadi yang kita atur adalah temponya. Karena kalau lari pengen jauh itu kan kita harus benar-benar menjaga powernya, temponya dengan jarak yang kita inginkan gitu. Menjaga ritme tadi ya. Betul, menjaga ritme dan balance gitu. Seperti biasa di podcast Kandang Berdendang di ujung acara kita selalu meminta quote of the day dari bintang tamu yang ada di sini. Mas Dian, silakan quote of the day-nya. Oke. Baik Sobat Ternak, seperti filosofi hidup yang saya pegang bahwa semuanya itu harus balance. Kalau semuanya balance, pasti akan memberikan performa yang baik. Apabila nanti tidak balance, pasti akan memberikan performa yang tidak baik. Terima kasih. Oke, begitu singkat, padat, dan menarik untuk quote of the day hari ini. Oke, Sobat Ternak, terima kasih telah mengikuti episode kali ini. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan di lapangan. Terima kasih karena berdendang, peternak bersukacita riang berdendang riang.